selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan Bunda Rima di pelajaran PKN. Kali ini kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Setelah sebelumnya kita membahas sejarah Pancasila, sekarang kita akan mengenal siapa sajakah tokoh yang berjasa dalam merumuskan sila-sila Pancasila yang sekarang kita kenal. Simak baik-baik ya. Terus kalian rangkumannya nanti dalam bentuk mind map. Bagaimana sih bentuk mind mapnya? Tentunya kalian ingin tahu, jadi simak sampai akhir ya. Sebelum kita masuk tentang materi perumusan dasar negara, Bunda bahas dulu sebentar ya materi minggu kemarin, karena kelihatannya masih banyak yang belum paham. Jadi kemarin kita belajar tentang makna Garuda Pancasila. Makna di lagu itu kita tahu bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai cita-cita bangsa, yang ketiga sebagai kepribadian bangsa. Selain itu, minggu kemarin kita juga belajar awal mula istilah Pancasila ditemukan. Istilah Pancasila ternyata sudah ditemukan sejak abad ke-14, yaitu pada masa kerajaan Majapahit. Bagaimana dengan buktinya? Kenapa kita bisa tahu? Ternyata buktinya ada dalam Kitab Sutasoma dan Kitab Negara Kertagama. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular, sedangkan Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca. Namun, istilah Pancasila baru pertama kali diperkenalkan ketika Indonesia mengadakan sidang BPUPKI pertama, tepatnya dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. BPUPKI sendiri merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut juga dengan Zokuritsu Junbeicho Sakai. Badan ini merupakan lembaga bentukan Jepang untuk menunjukkan realisasi janji yang Jepang berikan kepada Indonesia. Jadi pada saat itu sebelum Jepang datang, Indonesia sudah dijajah oleh Belanda. Untuk membantu Jepang mengusir Belanda, Jepang berperilaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia mau bekerja sama dengan Jepang untuk mengusir Belanda. Pada saat itu, Jepang memiliki semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dengan semboyan 3A yang mereka miliki, Jepang berhasil menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu mereka mengusir Belanda. Keanggotaan BPUPKI sendiri terdiri dari ketua, wakil ketua, dan para anggota. Pada saat itu ketuanya dipilih yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, sedangkan wakilnya ada 2, yaitu wakil dari Indonesia dan wakil dari Jepang. Wakil dari Indonesia yaitu Raden Pandji Suroso, sementara wakil dari Jepang yaitu Ichibangase Yoshio. Anggotanya terdiri dari 62 orang warga Indonesia dan 7 orang warga dari Jepang. Sidang BPUPKI yang pertama lah yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Pada bab tentang perumusan dasar negara, kita akan mengenal sosok-sosok yang merumuskan rumusan Pancasila yang sekarang kita kenal. Kita mulai dari tanggal 29 Mei 1945. Pada saat itu, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan rumusannya di hari pertama sidang BPUPKI berlangsung. Muhammad Yamin mengemukakan 5 usulan dasar negara, yaitu yang pertama ada peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan sosial. Agar lebih mudah diingatnya, mari kita singkat dengan istilah 4PK plus 1KS. Jadi 4PK-nya terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan 1KS-nya terdiri dari kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu pada hari kedua sidang berlangsung, Mr. Supomo mengemukakan usulan dasar negaranya, yaitu terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat.
Untuk lebih mudah mengingatnya, mari kita singkat dengan P3K plus M, yaitu 1 persatuan, 3K-nya terdiri dari kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, dan keadilan rakyat, sementara M-nya yaitu musyawarah. Sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, tepatnya di hari ketiga sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan usulannya, yaitu terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk lebih mudah mengingatnya, mari kita singkat dengan istilah 3K plus IM, yaitu kebangsaan Indonesia, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, plus IM-nya yaitu internasionalisme dan mufakat atau demokrasi. Nah, pada saat itu juga Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa kalimat dasar yang dikemukakannya dinamakan dengan istilah Pancadharma. Atas petunjuk seorang temannya yang merupakan ahli bahasa, istilah Pancadharma kemudian diganti menjadi istilah Pancasila. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Nah, itulah rumusan-rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh 3 tokoh tadi. Sekarang kita akan merangkumnya dalam sebuah mind map. Kalian pernah mendengar istilah mind map? Mind map itu hampir sama seperti peta konsep, tetapi bedanya bentuknya lebih bervariasi. Kalau peta konsep biasanya hanya berupa bagan yang terdiri dari kotak-kotak, terus garis-garis lurus. Nah, mind map itu bisa kalian bentuk sesuai kreasi kalian. Bentuknya juga bisa beraneka ragam. Nah, Bunda akan kasih contohnya di slide selanjutnya. Nah, biasanya di tengahnya itu adalah judul materi yang akan kita buat mind mapnya. Berarti nanti kalian tulis di sana adalah perumusan dasar negara. Nah, sesudah tengah atau bagian intinya, kalian buat cabang-cabangnya. Nanti cabang-cabangnya itu bisa kalian bentuk sesuai kreasi kalian masing-masing. Bisa berupa membuat awan, atau dibikin seperti bentuk kupu-kupu, atau seperti bentuk pohon. Nah, itu sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Yang terpenting di dalam mind map itu terdapat judul, terus tokoh perumus dasar negaranya, tanggal ketika ia menyampaikannya itu tanggal berapa, dan isi rumusannya. Itu saja yang harus ada di mind map kalian. Selebihnya silakan sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Demikian penjelasan dari Bunda. Silakan tanyakan kembali jika ada yang tidak dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.